Hai great people, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya di channel HR Milenial. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan luar biasa ya. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan berkenalan dengan beberapa job position yang ada di human resource atau HR. Nah, human resource itu kan di dalamnya ada banyak job position ya. Tergantung dari seberapa besar organisasi di perusahaan kita. Ada yang besar sehingga job positionnya itu dispesialisasikan. Ada yang organisasinya belum terlalu besar sehingga HR-nya hanya 1 atau 2 orang, di mana mereka berperan sebagai human resource generalis. Artinya semua job position di HR itu dihandle oleh 1 atau 2 orang tadi gitu. Jadi seperti itu. Nah, umumnya nih orang mengenal tentang HR itu menangani rekrutmen, terus mengurusi pelatihan karyawan atau training, kemudian memenuhi seputar kebutuhan sumber daya manusia, banyak dari lulusan psikologi dan lain sebagainya. Ada apa aja sih di dalamnya? Coba kita bedah ya. Yang pertama, yang biasanya itu selalu ada di dalam organisasi HR itu rekrutmen. Tahu kan rekrutmen? Rekrutmen ini bertugas untuk mencari calon pekerja yang pastinya harus sesuai dengan kebutuhan organisasi di perusahaan. Rekrutmen juga melakukan serangkaian tes atau seleksi kepada calon karyawan atau para kandidat. Biasanya bagian rekrutmen diisi oleh para lulusan dari jurusan psikologi, tapi tidak menutup kemungkinan juga dari lulusan selain psikologi, tergantung dari perusahaannya. Dan yang paling penting lagi tergantung gimana maunya si bos, ya kan, atau si owner atau pimpinannya. Kalau pimpinannya maunya nggak harus dari psikologi, ya nggak masalah gitu. Artinya poinnya adalah yang penting dia bisa menghandle jobnya dengan baik. Tugas rekrutmen bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan organisasi saja, tapi dia harus menseleksi, mencari orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi yang tepat. Kenapa? Karena ini untuk memastikan berjalannya organisasi itu sesuai dengan tujuan organisasi itu sendiri, sesuai dengan visi misi perusahaan. Karena kalau orangnya tidak tepat, ya yang ada nanti organisasinya tidak berjalan secara maksimal, visi misinya tidak akan tercapai secara efektif. Makanya pada rekrutmen tahapannya biasanya panjang, mulai dari kita sourcing, harus nyari kandidat di mana, terus kita harus screening kira-kira kandidat yang paling potensial itu seperti apa, terus juga harus melakukan serangkaian psikotes, wawancara, terus interview sama usernya kalau emang dibutuhkan, dan juga medical check up. Nah, di video sebelumnya saya pernah ulas tentang bagaimana kemudian kita merekrut kandidat atau calon karyawan terbaik dengan cara yang terbaik. Bisa dicek di video sebelumnya yang pernah kita sharing. Selain rekrutmen, di organisasi HR ada yang namanya IR atau Industrial Relation atau hubungan industrial. Bagian ini banyak berhubungan dengan hukum, terutama tentang ketenaga kerjaan. So, di sini kebanyakan adalah dari lulusan hukum yang menjadi HR. Jadi, apa itu hubungan industrial? Selengkapnya dia harus bisa benar-benar memahami dan mengimplementasikan
tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Lebih detailnya lagi bisa dibaca di Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat 16, itu lebih detailnya. Hubungan industrial atau industrial relation itu mewakili perusahaan membangun hubungan dengan baik dengan para pekerja, serikat pekerja, juga kepada pemerintah dan masyarakat yang ada di sekitar perusahaan. Bentuk hubungan baik tersebut tertulis dalam bentuk perjanjian seperti perjanjian kontrak kerja maupun kesepakatan bersama seperti peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama atau dikenal dengan PKB, perjanjian kerja bersama ya. Jadi seperti itu. Nah, IR sendiri berperan sangat penting ya di perusahaan karena di HR dia harus bisa memastikan perusahaan berjalan tidak melanggar regulasi yang ada atau tidak melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan. Juga memastikan hubungan antara pekerja dan perusahaan itu terjalin dengan baik, dengan win-win solution. Apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan karyawan itu bisa dijembatani. Begitu juga keinginan manajemen atau perusahaan, apa yang menjadi goalnya organisasi atau perusahaan itu bisa tercapai dengan hubungan baik antara pengusaha atau perusahaan dengan si para karyawan. Artinya industrial relation harus mampu menjembatani itu. Dia harus bisa menengahi antara kepentingan manajemen dan juga kepentingan para karyawan. Jadi seperti itu. Oke, berikutnya ada yang namanya Komben atau Compensation and Benefit. Di bagian ini banyak menangani tentang kompensasi dan benefit yang didapatkan oleh karyawan. Tidak hanya gaji, tetapi apapun yang berhubungan dengan kompensasi dan benefit seperti misalnya asuransi, tunjangan yang lain, bonus, dana pensiun, pesangon, dan lain sebagainya. Jadi Komben ini dia seperti keuangan lah ya, seperti bagian finance accountingnya di dalam organisasi HR itu sendiri, bukan dalam perusahaan. Kalau dalam perusahaan ada sendiri ya, finance and accounting, tapi di dalam HR-nya tuh dia finance accountingnya HR gitu, walaupun tugasnya nggak sedetail finance dan accounting yang sebenarnya, karena Komben dia hanya mengurusi tentang apa saja sih yang harus diterima oleh karyawan, benefitnya dia mengurusi, merekap, merilis dan lain sebagainya. Nah, yang menempati posisi compensation and benefit ini biasanya tidak ada kriteria khusus seperti rekrutmen yang kebanyakan dari psikologi atau IR yang kebanyakan diambilnya dari lulusan hukum. Meskipun selain dari lulusan tadi juga bisa saja dipertimbangkan jika emang ada pengalaman dan kompetensi di bidang tersebut. Nah, untuk Komben sendiri tidak ada kriteria tertentu, tapi sedikit banyak dalam menentukan kompensasi berpijak pada peraturan perundangan terkait. Artinya penentuan kompensasi dan benefit juga diberikan dengan dasar peraturan perundangan yang ada. Jadi seperti itu. Meskipun ada perusahaan yang udah bagus ya, besar organisasinya, itu bisa saja memberikan lebih dari apa yang kemudian tertera dalam peraturan. Misalnya kalau yang jadi kewajiban perusahaan itu kan benefit kayak BPJS, dana pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan itu kan harus.
Cuman ada juga kadang-kadang memberikan lebih dari sekedar apa yang menjadi kewajiban yang tertera dalam peraturan. Artinya di kompensasi dan benefit ini dia mengatur apa aja yang diberikan oleh perusahaan ke karyawan, benefitnya. Dalam menangani gaji, biasanya beberapa perusahaan menggabungkan dengan payroll. Jadi secara suborganisasinya itu ada yang dikatakan sebagai payroll, ada yang compensation and benefit, yang fungsinya keduanya digabung. Ada yang kemudian memisahkan. Jadi tergantung dari kondisi perusahaan. Intinya adalah bahwa compensation and benefit dia bertugas memastikan apa yang menjadi kebutuhan, kewajiban karyawan itu dari perusahaan harus diberikan, haknya ke karyawan, kewajiban dari perusahaan harus diberikan. Seperti kayak gaji harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, tunjangan-tunjangan apa saja yang akan diberikan. Ini dia compensation and benefit ini memastikan itu semua berjalan dengan lancar. Jadi seperti itu. Nah, berikutnya ada yang namanya training and development. Seperti namanya ya, training dan development itu menangani pelatihan dan pengembangan untuk para karyawan agar selalu memiliki kompetensi yang meningkat. Jadi peningkatan kompetensi itu benar-benar harus terus dilakukan karena dunia kan terus berubah, persaingan terus ada. Jadi tugas training and development itu memastikan bahwa karyawan yang ada itu selalu berkembang, bertumbuh untuk menumbuhkan perusahaan. Baik untuk melatih skill, terus juga membentuk moral kerja dan juga membangun paradigma yang positif terhadap karyawan. Bagian training and development ini biasanya banyak diisi oleh lulusan psikologi. Meskipun ada juga banyak perusahaan yang nggak harus dari psikologi ya, tergantung tadi gimana organisasi perusahaan itu inginnya seperti apa, pimpinannya inginnya dari jurusan apa. Apalagi kalau memiliki pengalaman, ya mungkin bisa dipertimbangkan lebih. Jadi seperti itu. Kebutuhan untuk pelatihan karyawan itu sangat tinggi ya dalam perusahaan, baik dalam hard skill atau kompetensi teknis maupun soft skill. Dan yang lebih penting lagi adalah memberikan pelatihan tentang value atau core value dari company atau budaya yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, biasanya karyawan baru itu selalu di training terlebih dahulu gitu untuk memperkenalkan bagaimana organisasi di perusahaan itu sendiri. Dan tugas training and development itu memastikan semua culture atau value yang ada di perusahaan itu benar-benar tersampaikan dengan baik dan bisa diterima dengan baik oleh karyawan baru, sehingga ketika karyawan itu sudah masuk dia sudah memahami budaya yang ada di situ dan bisa mengimplementasikan, bisa menyesuaikan diri dengan budaya yang ada. Jadi seperti itu. Jadi training dan development ini selalu terus melihat, mengevaluasi, mereview, memberikan membuat analisa kebutuhan training bagi para karyawan di semua levelnya, baik itu level staff, level operator, bahkan sampai level manajerial sekalipun. Itu selalu di-develop, terus dilakukan developing. Jadi terus dilakukan namanya development agar orang-orang atau karyawan yang menjadi aset dari perusahaan itu terus bertumbuh dan berkembang, sehingga perusahaan senantiasa selalu siap menghadapi persaingan bisnis kedepannya. Karena kan bisnis kan harus ada yang namanya inovasi ya kan, harus selalu berimprovisasi. Kalau kemudian orangnya tidak pernah diberikan pelatihan, tidak dikembangkan, maka akan kesulitan untuk bisa melihat atau berimprovement di dalam perusahaan itu sendiri sesuai dengan tugasnya masing-masing. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, jadi itulah 4 pilar ya, atau 4
job position yang ada di dalam organisasi HR. Tadi yang pertama apa? Rekrutmen, terus IR atau Industrial Relation, kemudian ada Compensation and Benefit, terus yang keempat itu tadi ada yang namanya Training and Development. Lantas apakah cuma 4 bagian itu aja di dalam HR? Enggak ya, sebenarnya masih banyak. Seperti ada UD atau Organization Development, ada bahkan sekarang ada yang namanya HR People Analytics, ada Business Partner dan lain-lain. Tapi biasanya basic HR dalam organisasi ya 4 hal tadi yang pasti selalu ada. Kalaupun job position nggak ada, tugas-tugasnya pasti ada gitu. Misalkan organisasinya nggak terlalu besar nih, perusahaan kapasitasnya cuman karyawan di bawah 100 atau di bawah 50, kan HR-nya bersifat lebih generalis gitu, HR generalis. Walaupun dia memegang posisi HR generalis, tapi secara fungsi dia melakukan keempat fungsi tadi. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu aja untuk sharing kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang dunia HR. Oke teman-teman, terima kasih dari saya. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe ya, like dan komen, juga share kalau menurut kalian video ini perlu untuk orang lain diketahui juga. Terima kasih dari saya, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.